wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu lagi. Kelihatan nggak kalau gini? Kalau giniin. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ganteng banget, Pak. Ganteng. Gagah, Pak. Pak, Sep. Kok gak ada, Pak? Gagah kos beko, Pak. Nah, ini kayaknya untuk jadi teknis dulu, kendala teknis ini gimana ya? Untuk perkenalan cukuplah, nggak usah perkenalan lagi ya. Bentar. Nih, mana sih? Ya. Ya, selamat malam semuanya mahasiswa BKPI. Malam, Pak. Malam. Malam juga. Ya, Malam, Pak. mudah-mudahan semuanya Malam, Pak. Malam, Pak. Dalam kondisi sehat, semangat, walaupun sudah larut, belum ngantuk. Di malam minggu ini kita sekarang malam mingguannya sama Pak Koko. Mungkin yang punya pacar keganggu malam mingguannya, tapi kalian menyempatkan untuk kuliah, menyempatkan waktunya menemani Pak Koko dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Kalau nggak punya gimana? Apa? Halo, kedengeran nggak? Kedengeran? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Ya. Baik. Untuk materi filsafat pendidikan Islam, ya kita nggak usah perkenalan lagi lah. Ya nanti perkenalannya sambil aja. Karena nggak mungkin kalau misalkan satu pertemuan, dua pertemuan, Pak Ko juga mampu menghafal nama-nama kalian, apalagi dengan situasi dengan pembelajaran daring seperti ini. Ya mohon maaf ya, Pak Ko juga nggak bisa karena waktu juga. Ya, tapi walaupun kalian seperti ini, mudah-mudahan kita tetap semangat dalam belajarnya. Apalagi ini materinya, mata kuliahnya luar biasa. Filsafat pendidikan Islam. Sebelumnya, Pak pengen, kamu sebelumnya pernah dengar istilah filsafat? Kenapa? Ada Kenapa pernah dengar, Pak? Iya. Udah denger, Pak. Pernah, Pak. Apa? Pernah dengar, mah. Oh, nggak ada. Itu mana sih ya? Pernah dengar, Pak. Pernah Pak, benar. Juga sering lihat Dokter Fahrudin Faiz di YouTube tuh, Pak. Wih, Pernah. mantap tuh. Dosen besar tuh. Filsafat pernah. Coba siapa tadi yang bicara? Saya Pak Muhyiddin. Ya, coba Muhyiddin, apa yang kamu ketahui tentang filsafat? Ini ya. Halo? Halo, saya sih Apa? yang saya tangkap ya, apa itu seperti berpikir berbeda dari organ. Apa yang nggak orang pikirkan kita pikirkan, kayak berakar. Terus? Ya, misalkan kita memandang secara dari versi orang lain, seperti misalkan menjalani hidup ini susah atau tidak, bagaimana kita cara berpikir kita sendiri, seperti. Muhyiddin fotonya nggak ditampilkan ya? Coba videonya tampilkan. Enggak, Pak. Hah? Iya, sebentar, Pak. Ini biar lihat. Mana Muhyiddin? Ya, Pak. Saya, Pak.
Udah tampilkan videonya. Oh, jangan malu lah. Sudah, Pak. Nah, gitu. Oh iya. Widin Lagi jaga ibu, soal. Ya, Putus-putus, silakan Pak, lanjutkan, suaranya. Silakan lanjutkan. Oh, yang soal tadi, Pak. Ya. Jadi apa yang saya dengar singkat saja gitu ya, yang saya tangkap, soalnya terlalu berat menurut saya, Pak, untuk pemula. Seperti filsafat itu seperti misalkan pandangan gitu seperti berakar, memikirkan secara berlebih itu. Misalkan seperti diciptakan untuk apa, dari apa, seperti itu. Akar lah. Kalau misalkan ketauhidannya belum, kayaknya agak gimana gitu, Pak. Kalau filsafat mungkin. Ya. Ada lagi yang lainnya? Assalamualaikum, Pak. Ya, bentar saya. Waalaikumsalam. Ada gangguan di bocah. Salam. Ya, siapa yang mau menyampaikan? Mungkin pernah dengar sebelum kita masuk, kita santai aja ya. Soalnya nggak di kampus, nggak di rumah, jadi ada anak di gangguan tadi. Mas Sekar, mikrofon itu kalau mau ngomong. Ya, Oh iya, maaf. Ada lagi? Maaf, Pak. Dengeran nggak? Coba. Kedengeran, Pak. Kalau filsafat itu mempelajari ilmu sampai ke akarnya, bukan sih, Pak? Atau bagaimana? Terima kasih. Nah, itu ini menanya ya. Belum nanya aja, Pak. Belum nanya apa-apa. Ada lagi? Izin. Soalnya ini kamu pengen kaji dulu sejauh mana kamu mengenal apa itu filsafat dulu. Soalnya tadi yang disampaikan oleh Muhyiddin ya, filsafat itu berat, udah kayak Dilan aja. Iya Pak, benar Pak, filsafat berat Pak. Alif izin. Silakan, ada lagi? Izin menjawab filsafat. Ya, coba silakan. Apa itu filsafat? Kita santai aja ya. Boleh sambil ngopi, sambil jangan merokok mah, kalau nggak merokok mah. Itu ya, Bang, sambil ngerokok nggak apa-apa ya, biar santai ya. Boleh. Mangga Pak. Saya juga boleh. Siapa? Pak, saya juga boleh ngerokok nggak Pak? Iya Pak, boleh nggak Pak? Kalau apalagi belajar filsafat itu harus santai, jangan buka. Iya Pak, benar Pak. Berarti saya boleh ngerokok juga Pak ini Pak. Udah bari udut. Ya. Kan tadi gini, filsafat itu kan tadi kata Muhyiddin juga berat, bicara hakikat, asal, radikal dan sebagainya. Jadi kita harus santai dulu, jangan ada image filsafat itu susah, filsafat itu berat. Kita bawa santai aja dulu. Ya. Pak, saya Pak izin menjawab Pak, boleh Pak? Ya boleh, silakan dulu. Iya Pak, nama saya Al-Ghifari ya. Kalau menurut saya filsafat itu adalah keberadaan yang realistas lah. Kalau menurut Plato sendiri kan ya, yang ahli filsuf dari Yunani, filsafat itu adalah mencari kebenaran yang murni, Pak. Ya, mencari kebenaran yang murni. Berarti ada kebenaran yang tidak murni ya? Ada, seperti berita yang hoax gitu. Kebenaran murni dengan tidak murni bagaimana itu? Mencari apa ya? Kayak sendok nih. Kalau menurut saya misalnya kayak sendok ya. Sendok ini pasti ada asalnya dong. Asalnya ini kayak gimana, cara pembuatannya seperti apa, dan kenapa dinamakan sendok. Nah, jadi kita harus selalu terus mencari kebenaran dan kebenaran lagi gitu, Pak.
gitu Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. ya sama-sama. Mantap. Ada lagi? Pak, izin Silakan. menjawab. Izin menjawab, Pak. Silakan. Silakan. Apa itu filsafat dulu kita? Filsafat itu ilmu pemikiran, ilmu akal, ilmu yang didasari oleh akal. Oleh karena itu, para ulama ada yang membagi dua, para ulama membagi dua bagian. Ada filsafat yang boleh dikaji dan filsafat yang tidak boleh dikaji. Untuk filsafat yang boleh dikaji itu yang belum tercampur oleh dolalahnya, oleh sasarnya kafir pula sifah. Yang boleh dikaji itu yang filsafat yang ada batasnya. Jadi ketika akal kita tidak sampai untuk menjelaskan sesuatu, maka datangkanlah iman. Jadi seperti itu, Pak. Ya, jadi akal terbatas gitu ya. Iya, Pak. Sepakat Pak kalau akal terbatas itu Pak. Baik, ada lagi apa cukup? Saya Pak. Siapa saya? Rahma Pak. Siapa? Kalau menurut Kak Rahma Pak. Rahma. Soalnya pakai HP nggak pakai laptop, kok laptopnya error. Ya Pak, kalau menurut saya filsafat itu asal usul Pak. Bicara asal usul. Iya. Asal usul apa? Ya asal usul kayak asal usulnya ini dari mana gitu Pak. Asal usul. Ya soalnya ini belum asal usul konkretnya gimana, Neng? Asal usul kayak realita, keberadaan kayak gitu Pak. Hakikat. Ya. Bentar. Ada lagi? Saya Pak, Ya, Pak. Alif, Iya. Tafsir. filsafat itu berasal dari kata bahasa Yunani, filosofia, Ya, terus artinya cinta akan hikmat. cinta akan hikmat. Ya, udah Ya. mendekati itu dari segi bahasa, dari etimologi ya. Ya Ada dari lagi? itu Pak, dari etimologi aja. Cukup. Nah, kita sebelum ke bicara lebih dalam, ya, Bapak pengen menggali dulu sejauh mana pengetahuan kalian tentang filsafat. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Ya, kita sama-sama belajar. Pokoknya itu cuma fasilitator. Ya, ini baik untuk sebenarnya mata kuliah filsafat pendidikan ya idealnya mungkin harusnya ketika semester 1 itu filsafat umum dulu. Ya, filsafat umum. Nanti kalau kita ketahui yang filsafat itu kan berasal dari Yunani. Ya, awal mulanya. Ya. Awal mulanya kan dari Yunani ya, Plato, Aristoteles. Ya, dari awalnya Bang Talus, si Talus. Nama-namanya kan dari Yunani. Sedangkan yang kita ketahui kalau filosof-filosof Muslim juga ada. Ya misalkan imam yang sangat terkenal Imam Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Biruni. Ya itu tokoh-tokoh filsafat Islam juga banyak. Ya cuma bicara filsafat tadi kenapa Pak Koko sampaikan supaya kalian santai, boleh sambil ngopi, boleh sambil kalau yang mau nggak ngarahin untuk kalian ngerokok ya, karena kan mungkin yang ngerokok ya silahkan, cuma ini direkam nanti di laporan ya. Pak nggak tahu kalau misalkan cuma kan ini kan online bukan di kampus ya, tapi kalau mahasiswa kan ngerokok juga nggak apa-apa sebenarnya, kan kebebasan, udah dewasa lah, maksudnya bukan kebebasan, udah dewasa. Sepakat Pak. Sepakat ya. Ya gini. Tadi siapa yang bilang filsafat itu dari Yunani, asal katanya filosofia.
Ya, Philo cinta, Sophia kebajikan. Jadi sebenarnya cinta kebajikan, cinta kebenaran. Sebenarnya ketika orang belajar filsafat, sebenarnya dia ingin menjadi bijak dalam berpikir, bijak dalam bersikap. Seperti itu. Ya, supaya bijak ya. Jadi tidak menyudutkan, tidak menjas, melihat sesuatu itu dari berbagai arah, dari berbagai sudut pandang. Mungkin menurut pandangan orang tidak melihat luarannya saja, kenapa dia seperti itu? Dilihat lebih dalam lagi dari berbagai arah. Kenapa anak ini, misalkan kalau misalkan mahasiswa, kenapa suka olahraga, misalkan. Kenapa kamu suka bola? Ya itu kan karena cowok senang olahraga, misalkan bola dan sebagainya. Kenapa perempuan kurang suka sama bola? Ya emang itu dari berbagai sudut pandang melihatnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sebelum jenis pengetahuan itu sebenarnya ada 3. Menurut Prof. Tafsir ada 3. Dan ya dalam Bapak baca ini buku panduan yang Bapak suka baca ini, boleh kalian nanti beli online atau segera miliki lah. Ini Bapak panduannya Profesor Rahmat Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu Memanusiakan Manusia. Kalau filsafat itu, kita bicara filsafat ya bicara akal. Ukuran akal tadi ada yang bilang terbatas, ya itu salah satu pengetahuan saja. Ada pengetahuan lain, ya ada yang namanya pengetahuan sains atau sains, ya ilmiah, sains ilmiah, ilmu kalau kita sebutnya ilmu pengetahuan. Kalau bahasa Indonesia ilmu pengetahuan. Ada pengetahuan filsafat dan ada satu lagi pengetahuan mistik. Nah, ini cara berpikirnya beda-beda. Contoh misalkan, ketika seseorang berpikir kenapa ketika menanam jeruk berbuah jeruk. Kalau pandangan filsafat, oh iya, kalau nanam jeruk pasti berbuah jeruk, gak mungkin berbuah apel. Itu logis. Nah, diteliti oleh sebagian orang, oleh orang sains, ternyata dalam jeruk itu ada gen ya yang mengandung bahwa jeruk itu pasti berbuah jeruk, misalkan mengandung zat-zat ini akhirnya berbuah jeruk. Diterbukti secara empirisnya itu, makanya disebutnya sains, ilmu pengetahuan. Makanya nanti paradigma, objek, metode, kriteria ketiga pengetahuan ini berbeda-beda. Kalau bicara filsafat, bicaranya objeknya pasti abstrak, rasional. Yang penting abstrak, rasional, atau masuk akal, atau logis, itu kajiannya filsafat. Ya tadi misalkan, kalau bicara Tuhan, kalau misalkan di agama kita, di agama Islam, kalau apa itu Tuhan, itu sebenarnya kan nggak boleh, sangat dihindari pertanyaan itu, karena akal kita nggak akan mampu. Apa itu Tuhan? Ya, sangat dihindari pertanyaan sedang apa Tuhan, di mana Tuhan. Jangan ketika kita menjawab di mana Tuhan, Tuhan ada di mana-mana atau Tuhan ada di atas aras, ada yang bilang gitu, berarti Tuhan membutuhkan tempat. Misalkan, kalau Tuhan membutuhkan tempat berarti sama dengan makhluk, nggak mungkin. Menurut keyakinan kita. Tapi memang kajian filsafat, kajiannya ya bukan kajiannya akal. Beda dengan kalau agama itu akal ya seharusnya akal dipandu wahyu, bukan Mas Wahyu. Akal dipandu wahyu. Wahyu yang memandu akal lah. Kalau misalkan semuanya berdasarkan akal ya ujung-ujungnya ke tadi kita nggak nyampe, akhirnya stres sendiri. Makanya penting yang namanya wahyu, kebenaran dari firman Tuhan. Ya katakanlah kalau
ya kita semuanya kan agama Islam ya, nggak ada yang bukan non Islam kan, ya Al-Quran atau hadis. Itu kan kebenarannya mutlak. Tapi kalau misalkan kita bicara filsafat, ya bicara akal tadi, misalkan semua makhluk, semua benda, semua makhluk hidup bergerak. Sepakat nggak? Halo? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Semua benda mati bergerak. Sekarang kalau tadi Pak bilang semua makhluk hidup itu bergerak. Mungkin kalian sepakat semua. Sekarang gini, semua benda mati bergerak. Sepakat nggak? Benda matinya digerakkan atau bergerak sendiri, Pak? Ya, misal di belakang kamu ada dinding. Itu bergerak nggak dinding? Enggak. Tidak, Pak. Tidak. Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Enggak ya. Menurut kacamata telanjang, dinding itu nggak bergerak kan? Laptop atau HP yang kamu bergerak nggak? Bisa jadi Pak kalau ada makhluk halus Pak yang gerak. Nanti kalau malam itu katanya foto. Ada Bang Riko bergerak. Kalau malu beda lagi. Ya. Mau tanya nih, dinding di belakang kamu, laptop yang kamu ada di depan kamu, itu bergerak nggak? Tidak. Enggak. Ya Pak. Ya, kalau misalkan dilihat di dalam lagi, sebenarnya semua benda mati juga bergerak. Bergerak menuju kehancuran. Minimal rusak. Lihat dinding. Asalnya nggak seperti itu. Lihat HP, lihat handphone. Dari awal beli sampai sekarang masih normal seperti dulu? Tidak. Tidak kan? Semuanya bergerak kepada kerusakan. Itu contoh aja. Cara berpikir. Jadi dilihat dari sudut pandang yang kalau dari sudut pandang mata telanjang, iya, dinding itu tidak bergerak. Ya, tapi kalau misalkan dilihat lagi, iya ya, bergerak menuju ke ada coret. Asalnya nggak ada cara coretan, ada coret-coret. Ya sebenarnya laptop asalnya normal aja, ini kenapa tiba-tiba kameranya nggak masuk? Nah, berarti kan emang minimal mendekati kerusakan, kehancuran dan seterusnya. Itu semuanya emang di dunianya seperti itu. Ya, ketika bayi dilahirkan, ya bergerak, tumbuh, menjadi balita, anak-anak, terus dewasa, tua, meninggal. Semuanya seperti itu, hukum sunatullah seperti itu. Ya, makanya orang Yunani pada waktu itu berpikir seperti ini. Dia memikirkan sesuatu yang di luar orang kebiasaan. Ya, enggak, orang kebanyakan biasanya kan nanya, aduh, besok kita makan apa? Enggak mikirnya kayak gitu, enggak mikir masalah perut, enggak mikir masalah yang jasmani. Dia mikir, kok dunia ini siapa ya yang nyiptain? Awalnya kan Thales berpikir seperti itu. Orang yang berpikir, dunia ini dari apa ya? Bumi ini diciptakan dari apa? Dia berpikir di lautan, wah kayaknya ini, terus dia berdasarkan pengalaman juga, dia menyimpulkan dunia ini berasal dari air. Masuk akal, karena semua zat, ya bahkan bumi itu kebanyakan air. Tubuh kita aja kalau nggak ada air, lemes. Kalau kita makan, nggak makan 2 hari, 3 nggak makan sehari lemas, tapi kalau nggak minum sehari 2 hari 3 hari ya, bisa jadi ya meninggal. Tapi kalau sehari 2 hari nggak makan masih kuat nahan. Kalau nggak percaya coba aja ya, seminggu nggak minum tapi makan. Itu pemikiran Thales masuk akal. Dunia ini berasal dari air. Ya. Masuk akal ya, karena semua ya tumbuhan butuh air, makhluk hidup apapun butuh air.
Kalau nggak ada air, ya nggak ada kehidupan. Kayak kamu misalkan cari tempat yang paling dicari kan airnya enak buat mandi dan sebagainya. Itu kan jadi pertimbangan juga. Itu pemikiran filosof ya, harus dari Yunani tersebut. Nah, itu bicara sejarah sedikit dulu lah. Kita karena emang asal mulanya filsafat memang dari Yunani. Seperti itu. Nah, kalau bicara filsafat tadi, pokoknya paradigmanya, sudut pandangnya filsafat itu yang penting rasional. Contoh misalkan, siapa yang di sini misalkan sudah punya pacar misalkan kalian, kenapa sih kamu suka sama dia? Secara akal, dia itu orangnya begini, semuanya negatif. Itu kajian filsafat bukan? Halo? Itu kajian filsafat bukan? Kajian suka, tidak suka, senang, tidak senang, kajian filsafat bukan? Halo? Filsafat, Suka, Pak. tidak suka, senang, tidak senang, indah, tidak indah, baik, buruk, itu kajian filsafat bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Filsafat, Dapat, Pak. Filsafat, Pak. Kapan? Beda. Kalau bicara suka tidak suka itu bukan kajian akal, itu bicaranya kajian hati. Bedakan kalau suka tidak suka, senang tidak senang itu hati, bukan akal. Akal itu yang penting rasional. Kalau hati, ya kenapa kamu cinta dia? Kenapa kamu sayang dia? Karena bicaranya hati. Kalau hatinya bicaranya hati. Jadi nggak bisa dirasionalkan kalau hati. Kamu kenapa sih suka sama dia? Padahal dia itu jelek, jorok dan sebagainya. Tapi kalau emang udah suka, karena hati yang bicara bukan akal. Walaupun misalkan menurut pandangan orang lain, ya kan dia itu negatif. Tapi menurut orang yang dia sukai, apakah dia nerima? Enggak. Dia tetap aja pendapat orang lain ditolak. Karena itu bicaranya hati, suka tidak suka, sedang tidak senang. Nah, bicara kembali lagi. Kalau bicara filsafat ya rasional, logis. Makanya objeknya itu sesuatu yang abstrak, yang tidak tampak, ya bisa metafisik. Ya patokannya, metodenya rasional, kriterianya rasional. Objeknya abstrak, bukan konkret. Beda lagi dengan kajian ilmu, sains. Kalau sains kan harus empirik. Kalau sains kan gini, kalau sains. Kamu tahu rasanya gula? Manis. Pasti jawabnya manis. Kenapa manis? Cobain aja. Dari pengalaman. Oh iya, ternyata gula itu rasanya manis. Terbukti empirik. Nah, kalau misalkan kenapa gula manis? Karena mengandung glukosa apa yang kajian IPA lah, biologi. Kajian IPA-nya, biologinya. Oh, karena mengandung zat ini, kajian ilmu. Nah, kalau bicara filsafat ya, kalau misalkan ya berdasarkan pengalaman gula itu manis, ya itu empirik, kajiannya sains. Kalau filsafat ya yang penting rasional. Bukan masalah baik buruk atau suka tidak suka, senang tidak senang, bukan itu. Yang penting masuk akal aja kajiannya, ukurannya, kriterianya, paradigmanya. Yang penting filsafat itu rasional atau logis. Nah, makanya kajian filsafat, pengetahuan filsafat, paradigmanya itu rasional. Objeknya abstrak rasional. Abstrak rasional. Kalau kriteria rasional, beda dengan sains. Kalau sains itu kriterianya rasional empirik. Kalau sains masuk akal dan terbukti. Makanya pendekatan sains itu pendekatan ilmiah itu harus verifikatif, bisa diperlukan. Kalau misalkan nanti menyusun skripsi karya ilmiah, ini sumbernya dari mana? Orang semua bisa lihat, itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu kalau misalkan
sains, kajiannya ilmiah. Ya, paradigmanya ilmiah, objeknya empirik, metode sains atau metode ilmiah. Kriterianya rasional empirik. Tapi kalau filsafat ya paradigmanya rasional, logis. Objeknya abstrak, logis atau abstrak, rasional. Kalau metodenya, metode cara-cara berpikirnya ya rasional. Nanti filsafat itu kan bicara ontologi, epistemologi, ya sama aksiologi. Kalau ontologi bicara hakikat, ya. Ini sebelum ke filsafat pendidikan ya, karena harus kenal dulu. Kalau bicara filsafat itu bicaranya ontologi. Ontologi itu apa? Hakikat. Hakikat sesuatu yang abstrak aja. Ya, baik benda apapun, ya, yang metafisik. Ketika orang kenapa tadi di awal ada yang berpendapat filsafat itu kalau nggak kuat bisa membahayakan, bisa menyimpang, baik dalam berpikir maupun bersikap. Ya wajar kalau misalkan berfilsafatnya tadi tidak punya dasar atau tidak punya dasar, tidak dibimbing dengan wahyu atau dari Al-Quran, hadis kalau agama kita. Dilepaskan. Sebagian dosen Pak Wawo dulu ya orang kalau misalkan mau berfilsafat lepaskan dulu apa yang ada di pikiran kamu, pengetahuan kamu, lepaskan dulu. Tapi ya pasti bertentangan semuanya. Apalagi kalau misalnya bicara Tuhan, ya itu kan sangat sangat sensitif dalam pemikiran. Karena kalau bicara Tuhan nanti Pak Wo bagikan juga di share silabusnya, materi untuk tugas kalian, apa yang harus dibahas. Nanti ada bicara tentang Tuhan juga. Kalau bicara Tuhan ya sesuaikan dengan ilmu tauhid aja. Ya cuma harus paham juga. Karena ketika kita belajar filsafat kita ingin mencari kebenaran, ya ingin berpikir dengan benar, tidak minimal tidak mudah mengklaim menjudge sesuatu itu baik buruk, karena kita bisa ya tujuannya ketika belajar filsafat tadi tujuannya ya untuk menjadi bijak, cinta kebijaksanaan dan tadi filosofi ya. Kalau mencinta kebijaksanaan, ya tidak mudah menyalahkan, ya tidak mudah menghakimi seseorang dan sebagainya. Nah, contoh nih, misalkan ini ada ini ciri-ciri filsafat nih. Ya tadi metodis, ya yang pertama metodis, ya menggunakan metode ada metodenya, ya. Cara berpikir yang oleh filosof ya akli, berdasarkan akalnya berpikirnya radikal. Jadi dipikir sampai ini sebenarnya ketika ada permasalahan, masalahnya di mana? Jangan langsung mengklaim. Dicari dulu titik permasalahannya. Ya, sumber masalahnya apa? Ketika udah diketahui sumber masalahnya, ya tinggal fokus sama solusi. Kadang kita belum apa-apa udah mengklaim. Misalkan, itu ada metodenya. Tadi metodenya rasional, berpikirnya rasional. Wahyu. Harus sistematis. Agustian. Jika kita berpikir, ya keterkaitan dan unsur-unsur yang lain harus tersusun rapi, sistematis, ya dalam artian satu sama lain saling berkaitan. Tidak berantakan lah. Tersusun, sistematis, ya murokab, tersusun rapih lah, mengikuti prosedur. Terus koheren ada terus koheren, ada saling keterkaitan, ya dengan yang seterusnya tadi. Kemudian berpikir rasional, masuk akal, terus komprehensif, memandang sesuatu itu jangan satu sudut pandang, tapi harus komprehensif secara menyeluruh. Karena kalau kita tidak memandang apapun secara parsial ya tidak melihat semuanya. Kayak misalkan cerita orang buta memegang gajah. Kata orang buta yang memegang gajah itu apa? Ketika dia belum pernah lihat gajah, oh gajah, dia memegang tulalenya. Gajah itu, wah ini nih ada hidungnya panjang misalkan.
Benar, oh benar. Kata orang buta lagi, satu lagi misalkan dia pegang badan, oh gajah itu binatang besar, benar. Ya, seperti itu. Tapi ketika misalkan dilihat secara keseluruhan, oh iya ternyata emang gajah itu belalainya panjang, hidungnya panjang, badannya besar, kupingnya lebar. Kalau dilihat secara keseluruhan, oh ternyata emang binatang yang besar dari lebih besar daripada manusia. Kan bisa menyimpulkan itu kalau misalkan dipandangnya dari berbagai arah. Tapi kalau misalkan satu aja yang dia ketahui, ya itu aja. Dan meyakini ini yang saya benar. Makanya sebagian orang ya menilai sesuatu yang benar itu menurut keyakinannya. Yang benar itu ya misalkan kemarin yang rame-rame waktu kemarin, yang benar itu ya sesuai dengan pilihan saya. Kalau nggak sesuai dengan pilihan itu nggak benar, sebenarnya salah. Kan kalau begitu nggak objektif. Jadi tidak bisa diukur, ya susah. Kalau misalkan kebenaran itu menurut saya udah susah. Makanya ada aturan, ya harus menilainya secara komprehensif, secara menyeluruh. Jangan parsial, jangan cuma sebagian aja. Dan ya kalau komprehensif berarti sikapnya universal. Kebenaran itu harus universal, jangan kebenaran menurut kelompok ini, kebenaran menurut kelompok itu, bukan. Ya, kalau bicara orang berfilsafat itu ciri-ciri itu, dia selalu bicaranya universal, bukan untuk kelompok sesuatu. Misalkan yang kemarin rame, apa tuh? Yang rame apa? Kasus rame sekarang? COVID, ya. Pak. Masih COVID, masih COVID. Kalau COVID, kamu masih percaya nggak COVID ada enggak? Ragil Pak, ragil. COVID ada enggak? Bisa contoh COVID lah, halo. COVID ada enggak? Ada Pak, karena sebuah penyakit Pak. Kamu apakah mantan LC? Kalau yang pernah positif, ya gelarnya LC, lulusan COVID. Saya Pak. Pernah positif, mengalami. Gimana itu pengalamannya? Agak bisa Ya. Pak. Terus kalau kamu lagi positif nih, kamu baca berita, baca medsos, orang-orang yang tidak percaya, nyesek enggak? Ya. Aduh, baterainya habis nih. Halo. Begini Pak, kalau untuk masalah COVID Pak ya. Halo, percaya nggak ada COVID? Apa itu teori kemarin yang ramai konspirasi global? Elit Itu global. COVID. Gombal elit, Pak. Global elit. Ntar ya Pak sambil ngecas dulu Bill ya. Gates. Ragil Pak, ragil. Eta deui. Kecil. Kita santai aja, santai. Nah, bicara ngomong kayak gini. Ya, itu kalau cara berpikir ini cuma ya pengantar. Karena nanti kalau bicara ya kembali lagi bicara filsafat ya bicara rasional nanti dihubungkan dengan pendidikan Islam. Kita belum bicara pendidikan ya. Ya, bicara pendidikan. Belum bicara pendidikan, kita masih bicara mengenai filsafat. Itu. Nah, kalian juga harus tahu ada satu lagi sebenarnya pengetahuan. Itu mistik. Ya, pengetahuan mistik. Pengetahuan mistik itu bukan dukun, bukan. Kalau pengetahuan mistik ya yang suprarasional. Kajian objeknya abstrak, suprarasional. Tidak masuk akal, ini kebalikan dari filsafat. Kalau filsafat harus masuk akal, abstrak rasional. Kalau mistik objeknya itu abstrak, suprarasional. Nah, kalau mistik bicaranya hati, kekuatan hati. Kalau misalkan di agama kita itu tasawuf lah. Ya, orang yang sudah taqarrub ya, dekat dengan Allah ya bisa saja ya punya
keanehan-keanehan atau katakanlah misalkan dalam agama kita waliullah itu punya karomah. Itu kajiannya mistik, jangan dan nggak bisa masuk akal. Misalkan kalau kita dengar wali dulu bicara bismillah langsung ke Mekah dan sebagainya. Ya mungkin ya kalau pakai akal nggak akan masuk karena itu kajiannya suprarasional. Bukan kajian akal kalau seperti itu. Jangan dipaksakan. Kalau kajian akal ya filsafat. Kalau pengen kajiannya rasional dan terbukti empirisnya sains. Nah, biasanya ini ya harus ketika seorang perempuan ya harus empirik lah. Kalau nggak ada empiriknya, nggak ada buktinya, ya dia menyaksikan, meragukan. Ya, ini sains harus terbukti ya, Pan. Kalau kajian sains ya harus empirik. Kalau kajian filsafat harus masuk akal, rasional. Kalau misalkan mistik ya hati, ya bicara hati ya suprarasional, nggak masuk akal. Tadi yang kenapa kamu suka sama dia? Udah kajiannya hati beda. Jangan dipaksakan kalau kajian hati ya pengetahuan mistik ya. Kalau dalam kita tasawuf lah, itunya riadoh. Cara memperolehnya riadoh. Latihan, nggak ujug-ujug, puasa, tirakat dan sebagainya. Ya karena ya tadi itu ya karena ini suprarasional, di atas normal lah, suprarasional. Kalau mistik, ya lagi-lagi biar tahu nih, sains ya minimal untuk pengantar ya kalian bisa membedakan apa itu sains, apa itu filsafat, apa itu pengetahuan mistik. Ya, kalau misalkan sains tadi objek paradigmanya ilmiah, ya verifikatif. Nanti kalau di pengetahuan, di ilmu pengetahuan kan ada verifikatif, ada empirik, ya kriterianya, ya rasional, empirik lah. Metodenya metode sains, metode ilmiah. Nanti kamu belajar apa itu metode ilmiah. Objeknya ya harus empirik tadi yang terbukti. Kalau sains, kalau filsafat paradigmanya rasional, objeknya abstrak rasional, metodenya metode rasional, kriterianya rasional, mulai masuk akal aja. Berbeda dengan mistik, kalau mistik suprarasional, abstrak suprarasional, dan objeknya, metodenya untuk memperolehnya, epistemologinya riyadhah caranya. Ya. Kalau misalkan filsafat ya metodenya berpikir dengan rasional. Biasanya kan kalau orang rasional ya berpikirnya ya biasanya ada di laki-laki. Tapi kalau misalkan hati, yang pakai hati ya cara kerjanya di perempuan. Pertanyaannya untuk membandingkan lebih cepat mana kinerja hati dengan akal? Ada yang bisa jawab? Hati, Pak. Kenapa kamu bicara hati? Apa alasannya? Siapa ini? Rahma, Pak. Rahma, ya Rahma. Apa, Mak? Kenapa hati? Kenapa hati lebih kuat daripada akal? Bisa dibuktikan? Ada analoginya apa gitu contohnya? Pak, sebelum kita berpikir juga pasti awalnya dari hati dulu, Pak. Dari hati dulu. Hati dulu apa akal dulu, ayo? Hati dulu, Pak. Hati dulu. Iya. Iya Pak, hati Pak. Contoh ya, kalau bisa tadi kan di awal mau bilang begini, sesuatu yang tidak tampak itu efeknya lebih dahsyat. Efeknya lebih dahsyat, sesuatu yang tidak tampak efeknya lebih dahsyat. Misalkan ketika kamu sedih, ketika hati kamu sedih, kenapa respon muka kamu langsung misalkan mengeluarkan air mata, memerah, atau ketika marah juga memerah juga, responnya lebih cepat. Atau kamu lagi misalkan lagi malu, itu rasa di suatu keadaan yang ramai kamu dipermalukan, wah langsung merah dan sebagainya.
itu kan respon tubuh kita lebih cepat responnya. Emang hati lebih kuat sebenarnya, lebih kuat hati. Ya cuma kadang ya hati ini selalu berperang dengan akal. Ya, selalu perang. Nah, makanya akal supaya tidak liar harus dibimbing dengan hati. Nah, itu kalau itu kajian tasawuf. Karena kita bicara filsafat, nah ini coba pengatakan aja. Bicaranya harus berdasarkan akal, harus rasional, bukan bicara hati. Misalkan bicara hati tadi, misalkan yang sangat populer ya. Kamu harus tahu kalau bicara filsafat pendidikan Islam, tujuan pendidikan itu apa sebenarnya? Tujuan kamu sekolah dari Pak, untuk menuntut ilmu ya. Nanti kamu bisa di searching tujuan pendidikan nasional apa, tujuan pendidikan itu apa. Sebenarnya kan ketika orang belajar pendidikan itu kan tujuan apa? Memanusiakan manusia supaya manusia itu menjadi manusia. Kok bisa? Ya iya. Kadang manusia sendiri menempatkan dirinya bukan manusia. Kadang ya, makanya tujuan pendidikan itu memanusiakan manusia. Makanya kalau di dunia pendidikan ya, ketika misalkan mengajar mungkin yang bukan benda mati. Beda lagi misalkan dunia kerja, misalkan dunia usaha di pabrik, misalkan dunia kerja. Kalau bukan benda mati yang dihadapi, barang atau benda atau elektro atau apapun lah, itu kan dia apa-apain nggak komplain. Paling yang komplain bosnya, atasannya kalau rusak. Tapi kalau manusia ya itu kan luar biasa. Rasul sendiri pernah ketika dia menggendong pernah satu hikayat Rasul menggendong bayi, ibunya marah, ya Rasulullah maaf anak saya, ibunya marah ke anaknya. Justru Rasul yang menegur ibunya, jangan seperti itu ke anak kecil, ini bahaya. Kamu marah-marahin, efeknya nanti sampai besar. Itu Rasul dari ketika sejak balita menanamkan nilai-nilai ya, pendidikan pada manusia, kepada bayi. Itu dimulai dari kecil, bahkan ya ada sampai yang dimulai dari lahir lah dan sebagainya. Ya itu contohnya aja, misalkan sedikit tentang pendidikannya gitu. Karena kita nanti bicara banyak tentang selain nanti pendidikan yang diarahkan, pendidikan yang baik itu secara rasionalnya bagaimana? Harus ada tujuan yang rasionalnya ya. Makanya ada nilai tersirat, ada nilai tersurat. Ya. Apakah nilai itu mewakili prestasi anak, nilai rapat atau mewakili atau gimana? Apa ada nilai yang lain, ada attitude, ada etika dan sebagainya. Nanti ya kalian belajar di filsafat pendidikan. Nanti Pak Ko share materi-materi untuk tugas. Ya, Pak Ko udah nanti di-share aja Is ya, Pak Is. Halo. Hadir Pak, hadir. Ya, untuk materi tugasnya itu kan silabusnya udah dibagikan ya. Materinya udah ya. Iya Pak, sudah. Nanti di-share di grup. Tinggal bagi aja berkelompoknya sama kayak tugas kemarin metodologi studi Islam. Ya, tugas yang kemarin. Terus nanti Bawa minta absennya di absen di WA aja kayak itu. Ya, kalau kemarin hadir semua enggak? Kurang tahu deh Pak, belum direkap ya Pak. Sebagian Pak, ada yang belum hadir Pak. Yang kemarin. Sekarang yang hadir nanti direkap aja di yang sudah masuk di sini. Ya.
Bahwa kan nggak mungkin juga karena emang kampus masih gangguan, tadi nggak bisa masuk seperti itu. Nanti di share aja. Nah itu sebenarnya nggak jauh beda untuk kontrak belajar filsafat pendidikan. Nanti ya ada kehadiran, ada tugas, ada UTS atau mungkin ada tugas akhir nanti. Kalau nggak ada UAS, tugas akhir. Kayak riset lapangan, ini riset lah ke lapangan. Ya nanti kita kondisional aja. Kita sambil belajar apa yang kurang ya kita perbaiki ke depannya. Dan bahwa harap untuk minggu depan sudah ada yang bisa mempresentasikan makalah. Kalau nggak salah yang pertama itu apa materinya Is? Sudah dibuka belum Is? Is? Iya Pak, hadir Pak. Sudah dibuka belum materinya? Sudah Pak, yang Bapak kirim 2 itu kan ya Pak ya? Iya, itu filsafatnya belum dikirim Is. Yang udah dikirim belum? Lihat untuk materinya untuk filsafat pendidikan nanti kelompok pertama bicara tadi kan cuma pengantar aja ya supaya karena ini filsafat harus ada pengantar ya supaya nggak kaget. Nah ini ya nanti ya kamu jelaskan juga pengantar yang lebih ke filsafat. Materi satunya apa tuh? Hakikat Tuhan atau hakikat Allah lah. Ya bicara hakikat ya kita itu rujukannya buku-buku tauhid aja. Buku-buku tauhid ya supaya kita mengenal kan man arofa nafsah arofa robah itu bagaimana sih konsep man arofa robah hakikat Allah bukan kita ingin apa ya kita harus paham gitu. Ya misalkan nanti kan itu ada materinya eksistensi zat dan sifat. Apa itu zat, apa itu sifat, asmaul husna. Ya pelajari bukan kita ingin apa itu Tuhan, apa itu di mana Tuhan bukan mempertanyakan itu. Tapi kita rujukannya buku-buku ilmu, buku-buku tauhid. Terus nanti hakikat manusia ya. Hakikat ilmu filsafat dan mistik sedikit kemarin tadi udah disinggung. Ya, terus nah nanti hakikat pendidik dan pendidikan Islam ada berapa ini? Ada berapa judul ya? Ada kurang lebih 14-15 judul lah. 14 judul. Nih, yang pertama ada apa ini? Pengantar ke filsafat Islam dan filsafat pendidikan Islam. Hakikat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat manusia. Hakikat ilmu, filsafat dan mistik. Ya itu harus paham. Tadi ilmu secara mendalamnya. Yang tadi Pak uraikan. Jadi ada 3 jenis pengetahuan, ada ilmu pengetahuan, ada pengetahuan filsafat, ada pengetahuan mistik. Terus ada hakikat pendidikan dalam Islam bagaimana? Hakikat pendidik dalam pendidikan Islam, pendidik nanti ada peserta didik. Hakikat peserta didik itu bagaimana? Kalau bicara hakikat peserta didik ya, kalau misalkan kalian sudah menjadi guru, ya cerminan dari pendidik itu sendiri. Nanti bicara hakikat kurikulum, nah makanya seharusnya mata kuliah filsafat itu Pak Wong juga nggak tahu, Pak Wong cuma menjalankan. Kenapa dimasukkan ke semester 1? Harusnya semester 3 minimal. Kalau bicara filsafat pendidikan, semester 3, semester 2, semester 3 lah. Terus nanti ada evaluasi, ada lembaga. Nanti sama Pak Ais di share. Sampai sini ada pertanyaan. Mudah ada pertanyaan? Halo? Tes? Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Saya masih agak bingung karena belum pernah belajar filsafat. Gimana? Tadi kan Bapak sempat menjelaskan bahwasanya filsafat itu di sana ada sains itu ilmiah gitu ya, Pak. Terus berarti kalau filsafat itu apakah tidak ilmiah, Pak? Ya, kalau ilmiah gini, kalau sains itu yang membedakan itu harus empirik. Kalau filsafat nggak harus empirik.
tapi masih ilmiah atau Penting masuk akal, rasional. selama Bukan terbukti. selama masih bisa apa namanya difikirkan oleh akal, berarti sudah masuk cakupan filsafat, seperti itu ya, Pak? Iya, kalau misalkan pokoknya objeknya kriterianya rasional, masuk akal, selama akal kita bisa menggali terus sampai akar-akarnya, ya itu kajiannya. Yang penting rasional dia masuk akal. Nah, kalau sains sendiri kan karena harus bisa dibuktikan. Berarti kan kalau sains itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, Pak? Kalau kenapa garam asin udah rasional kan? Garam asin, nggak mungkin manis. Bicara garam pasti asin. Itu kan udah masuk akal. Tapi kalau bicara sains, ya dibuktikan. Oh iya, garam itu asin, pas dijilat asin. Itu empirik, berarti sains. Gak usah harus dibuktikan. Filsafat itu nggak perlu bukti. Kalau filsafat itu yang penting masuk akal aja pemikirannya. Logis. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang mengatakan garam itu rasanya nggak asin, menurut akal saya berarti sudah bisa diterima itu ya, Pak? Atau bagaimana? Itu tidak asin. Kalau yang normal kan garam asin misalkan. Atau gula manis. Tapi bagi sebagian ketika kita sakit nih, ketika kita sakit kan terbatas. Ketika sakit, apakah gula masih manis? Belum tentu. Kemarin aja ini bau loh. Tapi ketika indera pencium hilang, nggak biasa-biasa tawar, nggak ngerasain apa-apa, nggak rasain manis apa ya, aduh rasanya hilang, wah bahaya nih, kan gitu. Kalau kajian filsafat yang penting masuk akal. Oh berarti yang namanya gula belum tentu manis, bisa jadi tidak manis kalau misalkan kondisi tubuh kita sedang sakit. Masuk akal nggak? Kalau kajian sains, ya ketika bicara gula itu manis, dicobain dibuktikan manis. Itu bagi orang normal. Tapi bagi orang sakit kan belum tentu. Pusing. Masih pusing. Oh, Agustian. Tapi sama misalkan seandainya seseorang itu dia seperti yang Bapak bilang sakit, terus kemudian tidak bisa merasakan rasa asinnya garam ya, Pak. Tapi kan oleh sains juga masih bisa dibuktikan lagi, Pak. Berarti kalau sains itu masih ada tindak lanjutnya gitu ya, Pak? Nah, kalau sains ada penelitian, makanya nanti ada penelitian ilmiah. Ada metode juga. Dibuktikan ternyata dalam gula itu mengandung zat apa yang kalau di IPA itu apa namanya? Lupa lagi tuh. Yang kalau udara kan karbon dioksida CO2, kalau oksigen O2, kalau garam apa namanya? NaCl atau apa tuh. Ya. Ya itu kan dibuktikan dengan sains. Dengan penelitian ilmiah itu. Tadi misalkan nih orang biji jeruk ditanam berbuah jeruk. Dia berpikir kenapa biji jeruk ditanam buahnya jeruk. Ya, dia berpikir terus ada aturan hukum alam seperti gen itu bahwa secara sunatullah misalkan ya hukum alam mengatur bahwa yang namanya biji jeruk ditanam berbuah jeruk, nggak mungkin apel, itu kan masuk akal. Tapi kalau kajian ilmiah diteliti, kenapa ini jeruk berbuah jeruk? Oh karena biji jeruk ini mengandung gen-gen ini, mengandung ini, akhirnya berbuah jeruk. Itu kajian ilmiah, kajian sainsnya. Bisa mengadakan peneliti ya, pakai riset. Ya, kajiannya mengukur cara, ada empiriknya, ada risetnya. Tapi kalau filsafat ukurannya ya rasional, logis, nggak harus empiris. Kalau empiris kan bisa, kalau filsafat apakah
bisa dipertanggungjawabkan, Pak, atau tidak bisa dipertanggungjawabkan? Ya bisa selama dia itu selama berpikirnya masuk akal, rasional, ya itu pertanggungjawabannya. Yang penting masuk akal. Kalau sudah nggak masuk akal berarti Mistik ya? kajiannya bukan filsafat lagi, bisa mistik tadi, kajian hati. Ya makanya tadi di awal Bapak bilang kalau misalkan kajian mistik, kajian hati, ya ukurannya hati bukan akal. Kadang kita dibalikan. Kalau misalkan ini, wah kamu nggak rasional, suka sama dia itu gini-gini. Padahal kan itu kan kajiannya hati, suka tidak suka, bukan logis tidak logis. Ya, sama pertimbangan rasionalnya ada. Tapi kan yang pertama kan hati dulu. Iya, Pak. Ya, itu kalau kajian hati ya ukurannya bukan rasional. Makanya siapa tuh yang cinta itu bukan apa? Yang logika itu siapa tuh? Si Anes siapa tuh? Lagunya apa tuh? Bukan logika ya. Emang karena kalau cinta itu kan domainnya domain hati, bukan domain akal gitu. Ya, tidak masuk logika lah. Ya kalau mau gitu kan ya, kalau lagu-lagu pun terlalu lebay kan gitu. Hiperbola. Agnes Ya. Monica. Ada lagi? Udah. Cukup? Ya nggak apa-apa. Ya, ini kan cuma ya pendahuluan lah, mukodimah kita belajar filsafat. Ya nanti kedepannya kalian nanti kita ramaikan lagi, kita gali lagi sama-sama, baca lagi literasi tentang filsafat. Karena emang kalau bicara filsafat bicaranya ya akal. Cuma berpikirnya harus benar itu bagaimana. Pokoknya kalau bicara filsafat ukurannya rasional aja, bukan bicara hati. Ya kalau bicara hati, bicara agama kan dengan hati. Makanya kadang kalau nggak paham dibenturkan aja supaya tidak terbentur, dibedakan mana kajian filsafat, mana kajian hati, mana kajian agama gitu. Udah wahyu, Al-Quran, hadis, ya nggak bisa. Agama menurut saya nggak bisa. Ya, agama menurut saya, kalau ini menurut saya kan ini kalau misalkan ini Islam menurut saya harusnya begini bla bla bla, ini banyak banget. Makanya harus ada sumbernya. Ada lagi yang mau bertanya? Halo? Ada lagi yang mau bertanya? Izin Halo? bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai Nggak hilang. Siapa itu? Alif, Pak. Alif. Mengenai presentasi buat minggu depan. Itu kan apa ya? Yang misalnya kelompok pertama presentasi. Kan waktunya itu mepet ya. Apa ya maksudnya daripada yang kelompok kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi mungkin kalau hasilnya kurang maksimal, apakah ada poin tambahan karena dia udah presentasi di awal atau bagaimana? Ya itu atur aja ya, kalau yang pertama emang ya gimana ya. Ya biasa kalau pertama membuat uji coba. Ya, tapi ya mau juga ada pertimbangan lah antara yang pertama, kalau yang kedua, yang ketiga udah nggak ada toleransi lagi gitu. Kalau yang kelompok 6, kelompok 7, yang pertama yang penting ya nanti itu kan masih materinya pengantar filsafat, itu uraian materinya pengertian dasar, tujuan, ruang lingkup filsafat itu apa. Ya masih global lah, nggak terlalu spesifik, masih umum. Masih bicara pengertian dasar nanti supaya jelas lagi bagaimana. Nanti kita ramaikan diskusinya. Mudah-mudahan e-learningnya udah bisa ya. Ini cuma ya pengantar aja, pengantar. Kalau istilah mesin mah pemanasan lah. Pemanasan aja.
Gitu. Ada lagi? Yang Kalau itu mah pertama, namanya yang dari pertama Bapak. tumbal berarti, Pak. Bukan tumbal, bukan. Tumbal juga bukan. Ya maksudnya, ya nanti itu ada pertimbangan dari dosen, dan setiap dosen pasti punya penilaian tertentu lah. Nah. Oh iya Pak, tadi dari pembahasan saya sempat nyimak kata Bapak itu kalau filsafat objeknya itu abstrak. Kalau yang saya tahu abstrak itu adalah sesuatu yang tidak berwujud, tidak ada wujudnya atau tidak bisa diindra. Betul atau tidak ya Pak? Ya, yang tidak tampak. Kalau fisik kan fisik. Ya misalkan yang kan makanya di awal ketika bicara filsafat ya bicaranya kan Tuhan. Ya. Tuhan itu kan tidak tampak. Ya. Siapa yang bisa melihat Tuhan? Tapi kan secara dalil akli secara akal orang ketika misalkan kebanjiran, musibah kebanjiran misalkan di tengah lautan atau di tengah banjir, jangan di laut, di tengah banjir, yang ketika dia sendirian, ketika kebanjiran, yang dia secara naluriah, secara fitrah, ya dia itu memohon kepada siapa? Pasti kepada Tuhan. Misalkan dia emang nggak kenal Tuhan seperti kita gitu. Dia langsung, ya Allah, tolong, masih berdoa kan kalau kita. Tapi kalau misalkan orang yang tidak percaya dengan Tuhan, katakanlah ateis, orang ateis ketika kebanjiran pasti bicaranya ya pasti mohon pada Tuhan. Karena secara naluriah sudah secara fitrah manusia itu ya membutuhkan Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Ya apa dia menyebutnya apa ke Tuhannya, pokoknya Tuhan dia menyebutnya. Kalau kita kan Allah pasti. Tapi kalau mereka kan definisi Tuhan menurut mereka kan lain. Ya gini deh, menurut kita keyakinan yang kita yakini, agama kita paling benar. Benar nggak? Benar nggak? Benar, Pak. Benar Pak. Benar banget, Pak. Agama Banget, Pak. Hindu, orang Kristen, non Muslim katakanlah, agama dia juga benar menurut dia loh. Iya. Ya kan? Iya, menurut Pak. dia benar karena sudah keyakinan. Ya, jadi jangan ini nantinya tidak secara hukum ini tidak merasa, bukan berarti bahwa membenarkan agama yang lain ya. Bukan. Kalau agama kita sudah jelas. Ya sebenarnya agama yang itu nggak benar sebenarnya, sudah dibahas ya. Karena ketika ada Al-Quran bicara inna dina indallahil Islam, udah dengan ayat itu agama ini nggak benar. Tapi kalau kita menyampaikan ke agama lain bahwa agama mereka tidak benar, apakah dia tidak tersinggung? Marah nggak? Bakal marah nggak? Marah, Pak. Ya, bakal marah. Udah dipastikan marah. Nah, makanya kalau secara fitrah ya manusia sudah percaya sama Tuhan sebenarnya. Karena ketika dia kesendirian, dia kesulitan, pasti yang dicari itu sesuatu zat, sesuatu yang bisa menolongnya. Misalkan kamu ketika banjir, ketika kebakaran rumah, pasti mencari itu. Kamu lihat film Life of Pi, pernah ya? Mungkin pernah. Yang orang yang di lautan, lepas di samudra. Yang film Life of Pi udah pernah lihat? Itu kan dia hidup di sampan karena bahteranya kena musibah, kena badai, akhirnya dia di sampan di perahu cuma hidup sama harimau. Itu kan cuma film, tapi kan dia tadinya kan nggak percaya sama Tuhan awalnya, nggak percaya sama Tuhan dia, makanya dia mencoba agamanya awalnya Hindu. Kemudian ketika mendengar suara adzan, dia masuk masjid, dia membaca syahadat juga.
Terus ketika dia semuanya mengalami, dia sedang mencari Tuhan. Ya. Tetap secara naluriah manusia ketika misalkan dia sendiri itu otomatis bicaranya Tuhan, bukan yang lain. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Itu karena secara fitrah. Kalau misalkan menurut agama kita emang ketika zaman arwah kan udah ada perjanjian yang alastu birakum bala itu. Ya. Seperti itu kalau di agama kita. Yang tergantung ya nggak tahu Allah alam. Dulu ketika zaman arwah arwah kita, ruh kita ada di depan kah, apalagi di belakang atau paling belakang atau sambil membelakang kan nggak tahu. Nah makanya ada orang yang kalau bicara agama kan kita lagi bicara filsafat seperti itu. Yang penting tadi ya rasional kalau misalkan kita itu butuh Tuhan, kita itu percaya akan Tuhan karena ya tidak mungkin sesuatu nggak ada yang menciptakan. Nanti bicara sifat-sifat Tuhan nanti kalau misalkan hakikat Tuhan ya hakikat Allah atau hakikat Tuhan lah supaya lebih mengena. Ada lagi? Halo? Pak, izin tanya. Halo. Pak. Silahkan. Untuk filsafat ini panduan bukunya mungkin ada apa tadi Pak? Tadi belum jelas buku panduan filsafat. Oh ini bukunya Prof. Dr. Ahmad Tafsir Filsafat Pendidikan Islam. Ya. Terbitannya nanti bawa saya dipoto aja ya. Iya Pak, dipoto ya. ditaruh Pak di grup. Betul. Jadi fotokan ini lagi dipakai dulu. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang bertanya? Kayaknya cukup nih udah jam 9:30 juga ini. 2 menit lagi. Kalau lihat jam. Ada apa lagi? Pak udah cukup ya? Ada lagi? Pak. Siapa? Izin Silakan. tanya. Boleh. Hasyim Hadi, Pak. Nanya apa? Siapa yang nanya? Yang bertanya siapa? Bang Nasim. Alif apa siapa? Wahid. Mas Nasim Hadi, silakan Mas Nasim. Hadi. Ya, silakan Mas Hadi. Ayo. Halo. Pertanyaannya abstrak, Pak. Apa? Kalau pertanyaan abstrak ya bakal jawab juga abstrak juga. Nggak berwujud. Iya. Kalau misalkan pertanyaan nggak ada ya jangan dijawab. Kalau udah jawab ya justru akan menimbulkan ya kayak gini ya. Kayak pertanyaan salah itu jangan dijawab karena akan melahirkan jawaban yang salah juga. Abstrak Pak. Pertanyaan apakah ada pertanyaan salah? Cuma bayangan hitam Pak. Nasim, halo. Jadi nggak nih? Bang Ini gelap Nasim. banget. Mati lampu. Mas Nasim, halo. Ya, udah cukup aja karena memang waktu udah habis ya. Ya, udah habis ya. Ya apa ya kita akhiri aja perkuliahan pertemuan pertama kuliah filsafat pendidikan Islam ya. Saya harap ya kalian bisa mengkaji lagi apa itu filsafat ya khususnya filsafat pendidikan Islam dan semoga kalian nggak puas apa yang Pak tadi paparkan karena memang karena pokok bukan alat pemuas. Kalau kamu nggak puas, ya. Kalau kamu nggak puas kan pasti kamu mencari lagi, mencari lagi sumber yang lain, literasi yang lain. Ya kita sharing, kita berbagi
pengalaman, pengetahuan apa yang kalau misalkan yang dibaca Pak Woko, yang dibaca kalian, kalau disatukan jadi banyak. Jadi tambah khazanah pengetahuan. Kalau digabungin jadi gini. Kalau diskusi kan seperti itu. Makanya diantaranya kan nanti hayatul ilmi bil mudzakarah. Apapun kalau pengen hidup ya ilmunya berkembang, ilmunya tumbuh, bertambah ya dengan diskusi, dengan mudzakarah. Ya mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Akhiri. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat